Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami kelompok 2A yang beranggotakan yang pertama itu ada saya sendiri Amanda Natya Tiara. Saya Trika Maulani Putri. Saya Desi Mustika Sari. Saya Nabila Zahira Hanani. Saya Fidela Marela Chandra. Jadi di sini kami akan menjelaskan kembali dalam bentuk video mengenai pembuatan karbon dari serbuk kayu jati. Baiklah, selamat menyaksikan. Dasar teori. Kayu jati merupakan salah satu jenis kayu yang banyak diminati sebagai bahan dasar pembuatan furniture. Kayu ini mengandung komponen utama berupa lignin 24,74% sampai 28,07%, holoselulosa 70,19% sampai 72,24%, hemiselulosa 27,07% sampai 31,97%, dan selulosa 40,26% sampai 43,12%, yang memberikan proporsi bahan ideal untuk menghasilkan karbon aktif berkualitas tinggi. Karbon aktif sendiri adalah padatan berpori yang mengandung 85-95% karbon, dihasilkan melalui pemanasan pada suhu tinggi dengan gas, uap air, dan bahan kimia untuk membuka pori-porinya. Sifatnya yang memiliki luas permukaan dan volume mikropori besar menjadikannya absorben efektif untuk zat warna, bau, dan senyawa kimia lainnya, serta dapat mudah diregenerasi. Proses pembuatan karbon aktif diawali dengan karbonasi atau pengarangan, yaitu pirolisis atau pembakaran tak sempurna bahan yang kaya karbon dalam kondisi udara terbatas. Pada proses ini, struktur pori mulai terbentuk dan partikel volatil menguap dan menghasilkan butiran arang berpori dengan daya serap yang tinggi. Setelah karbonasi, karbon aktif dari serbuk gergaji kayu jati dapat diproses melalui aktivasi kimia. Aktivasi kimia dilakukan dengan merendam arang dalam bahan pengaktif seperti NaCl, ZnCl2, H2SO4, H3PO4, CaOCl2, atau NaOH. Limbah kayu jati dapat diolah menjadi adsorben untuk pemurnian minyak jelantah, mengingat kemampuannya dalam menyerap air dan senyawa berbahaya. Minyak jelantah yang digunakan berulang kali beresiko bagi kesehatan manusia, dan serbuk gergaji kayu jati memiliki potensi besar untuk diolah menjadi karbon aktif sebagai bahan adsorben. Preparasi sampel dilakukan dengan cara membersihkan sampel dan dikeringkan dengan cara dijemur. Timbang sampel menggunakan neraca analitik sebanyak 47,19 gram. Masukkan sampel ke dalam furnace dengan suhu 400 derajat Celcius. Penggunaan suhu 400 derajat Celcius dipilih karena dianggap optimal untuk menghasilkan karbon dari serbuk gergaji kayu jati yang berkualitas baik. Penggunaan suhu ini memungkinkan dekomposisi termal yang optimal, peningkatan polaritas, dan pembentukan struktur karbon yang stabil. Suhu kemudian diturunkan. Setelah suhu turun, kemudian pindahkan karbon ke dalam desikator. Alasan mengapa karbon aktif tidak boleh langsung dikeluarkan saat suhu furnace sudah mencapai 400 derajat Celcius ialah karena karbon aktif yang masih panas sangat reaktif terhadap oksigen. Karbon dimasukkan ke dalam desikator. Kemudian karbon dihaluskan atau digerus dengan menggunakan mortar dan juga alu. Tujuan dari dihaluskan atau digerus ialah agar luas permukaan dari karbon semakin besar. Karbon yang tadinya sudah digerus kemudian diayak menggunakan ayakan mesh. Hasil karbon yang sudah diayak kemudian ditimbang seluruhnya menggunakan neraca analitik. Karbon yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam glass beaker untuk diaktifasi menggunakan larutan H3PO4. Karbon yang telah dicampur dengan larutan H3PO4 diaduk selama 15 menit secara jarum jam. Setelah itu didiamkan selama 24 jam di tempat gelap.
Karbon aktif yang dihasilkan dicuci dengan menggunakan aqueous yang disaring dengan menggunakan kertas saring. Pencucian karbon aktif hasil aktivasi bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa asam fosfat dan menghasilkan karbon aktif yang berkualitas baik. Karbon disaring sampai filtrat mempunyai pH 6 yang diukur menggunakan kertas pH universal. Hal ini dikarenakan asam fosfat yang tersisa pada karbon dapat mengganggu proses adsorpsi dan mempengaruhi karakteristik dari karbon aktif tersebut. Kemudian, karbon aktif yang telah disaring dikeringkan di dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Karbon aktif yang telah kering ditimbang dengan menggunakan neraca analitik. Tujuan pengeringan ialah untuk menghilangkan kadar air yang tinggi pada karbon aktif setelah pencucian. Karbon aktif yang didapatkan ialah sebanyak 18,19 gram. Sebanyak 1 gram karbon aktif ditimbang di dalam kaca arloji yang telah diketahui bobotnya. Kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 100 derajat Celcius hingga bobot konstan. Selanjutnya, karbon didinginkan di dalam desikator selama 15 menit sebelum ditimbang beratnya. Desikator berfungsi untuk mencegah karbon aktif menyerap uap dari udara yang dapat mengurangi efektivitas dalam adsorpsi zat lainnya. Timbang 0,4 gram dengan konsentrasi 2% dan 0,8 gram konsentrasi 4% karbon aktif menggunakan neraca analitik. Ambil masing-masing 20 ml larutan metil biru yang dibuat dari 5 tetes metil biru dan 50 ml aqueous. Metil biru memiliki karakteristik sebagai zat warna kationik yang berarti memiliki muatan positif dalam larutannya. Campurkan masing-masing 20 ml metil biru dengan 0,4 gram dan 0,8 gram karbon aktif yang ditimbang tadi. Tutup dengan aluminium foil dan didiamkan selama 24 jam di tempat gelap. Karbon aktif akan mengabsorpsi metil biru melalui interaksi fisik dan kimia pada permukaannya. Semakin tinggi konsentrasi karbon aktif, semakin banyak sisi aktif yang tersedia untuk mengabsorpsi metil biru. Setelah didiamkan 24 jam, larutan disaring kembali. Larutan hasil penyaringan itu diuji menggunakan spektrofotometer untuk mendapatkan nilai absorbansinya. Berikut data yang didapatkan. Untuk uji kadar abu, sebanyak 1 gram arang aktif dimasukkan ke dalam cawan yang telah diketahui bobotnya. Kemudian difurnes pada suhu 600 derajat sehingga sampel menjadi abu. Kemudian dinginkan dalam desikator hingga suhu konstan lalu ditimbang. Kadar air yang dihasilkan dari sampel karbon yang telah diaktifasi menggunakan larutan H2SO4 sebesar 3,8%. Kadar air pada karbon aktif dari serbuk gergaji kayu jati sangat mempengaruhi proses karbonisasi serta kualitas produk akhirnya, yaitu karbon. Karbonisasi ialah proses pemanasan serbuk gergaji kayu jati di bawah kondisi anaerob atau tanpa oksigen untuk mengubahnya menjadi karbon. Selama proses ini, kadar air yang tersisa akan menguap dan semakin lama waktu pengeringan ataupun pemanasan, maka akan semakin rendah kadar air yang tertinggal dalam produk akhir yang dihasilkan. Kadar air yang ideal untuk karbon aktif biasanya di bawah 15% sesuai dengan standar SNI 0637301995. Pada percobaan kali ini, hasil yang didapatkan sebesar 3,8%, sehingga memenuhi standar tersebut. Kadar air yang rendah sangat penting karena dapat meningkatkan nilai kalor dan efisiensi pembakaran karbon aktif.
kadar air yang rendah menunjukkan bahwa karbon aktif tersebut memiliki kualitas yang baik dan mampu berfungsi secara efektif sebagai adsorban. Sebaliknya, kadar air yang tinggi dapat mengurangi daya serap karbon aktif yang menjadikannya kurang efektif dalam penggunaannya. Untuk partikel karbon aktif yang dihasilkan dari serbuk gergaji kayu jati memiliki pengaruh signifikan terhadap kadar air yang terkandung di dalamnya. Partikel yang lebih kecil memiliki luas permukaan volume yang lebih besar dibandingkan partikel yang lebih besar. Hal ini berarti partikel yang lebih kecil lebih mudah melepaskan atau menyerap air selama proses karbonisasi atau aktivasi. Dengan luas permukaan yang lebih besar, maka partikel kecil dapat lebih mudah kering dan cenderung memiliki kadar air lebih rendah setelah karbonisasi karena air yang ada di dalam dapat lebih cepat menguap. Kemudian untuk uji kadar abu. Uji kadar abu pada sampel karbon aktif dapat mempengaruhi sifat reaktif karbon aktif itu sendiri yang berpotensi berdampak pada interaksi dengan zat lain. Menurut standar SNI 0637301995 untuk karbon aktif, kadar abu ideal bernilai 5,2-10%, yang dimana kadar abu yang rendah menunjukkan bahwa karbon aktif memiliki lebih banyak komponen karbon murni yang berkontribusi pada sifat absorpsi yang lebih baik. Hasil uji kadar abu yang didapatkan sebesar 34,45%, yang berarti bahwa setelah proses pembakaran sebanyak 65,55% dari sampel terdiri dari komponen anorganik yang tersisa dan 34,45% sampel yang terbakar menjadi gas dan uap. Pada uji adsorpsi, larutan metil biru dicampurkan dengan aquades untuk menguji kemampuan adsorpsi karbon aktif. Karbon aktif memiliki struktur pori yang luas sehingga mampu menyerap molekul metil biru. Proses adsorpsi ini dipengaruhi oleh luas permukaan karbon aktif serta ukuran dan jumlah pori-pori pada karbon tersebut. Karbon aktif dicampurkan dengan larutan metil biru yang disiapkan dengan konsentrasi yang bervariasi yaitu 2% dan 4%. Tujuannya untuk membandingkan kemampuan adsorpsi pada konsentrasi karbon aktif yang berbeda. Setelah perendaman diperoleh nilai absorbansi yang menurun. Ketika metil biru terserap oleh karbon aktif, konsentrasi metil biru dalam larutan berkurang sehingga nilai absorbansi juga menurun. Semakin rendah nilai absorbansi, maka semakin efektif karbon aktif dalam menyerap metil biru dari larutan. Sebelum pengukuran nilai absorbansi, adanya proses penyaringan yang bertujuan untuk memisahkan karbon aktif dari larutan metil biru. Proses penyaringan ini juga memudahkan dalam mengamati perubahan warna pada filtrat dan menentukan efektivitas adsorpsi. Kayu jati ideal untuk karbon aktif karena kandungan lignin, selulosa, dan hemiselulosa yang tinggi. Lignin membentuk pori-pori, selulosa dan hemiselulosa membentuk rendeman. Serbuk gergaji mudah diolah dan suhu 400 derajat Celcius optimal untuk karbonisasi. Pendinginan dalam desikator mencegah oksidasi dan penyerapan uap air. Aktivitas H3PO4 meningkatkan porositas karena sifat dehidrasinya, meningkatkan luas permukaan dan menciptakan sisi aktif baru. Aktivitas ini efisien karena suhu rendah, berkisar 400-600 derajat Celcius. Pencucian hingga pH 6-7 menghilangkan sisa H3PO4. Pengeringan menghilangkan kadar air yang mengurangi kapasitas adsorpsi. Suhu 100 derajat Celcius optimal karena menguapkan air tanpa merusak struktur. Suhu tinggi merusak pori-pori dan juga menurunkan luas permukaan serta kapasitas dari adsorpsi. Kesimpulan 1. Karbon aktif adalah padatan berpori yang mengandung 85-95% karbon, dihasilkan melalui pemanasan pada suhu tinggi dengan gas, uap air, dan bahan kimia untuk membuka pori-porinya. 2. Karbon aktif dengan kadar air 3,8% memenuhi standar SNI 0637301995 dan menunjukkan kualitas baik dengan efisiensi pembakaran dan daya serap yang tinggi sebagai adsorben.
3. Kadar abu 34,45% pada karbon aktif melebihi standar SNI yang menunjukkan rendahnya karbon murni dan menurunkan efektivitas absorpsi. 4. Uji absorpsi menunjukkan karbon aktif efektif untuk menyerap metil biru, ditandai dengan penurunan nilai absorbansi. Yang kelima, kayu jati ideal untuk karbon aktif berkat lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Karbonisasi optimal pada 400 derajat Celcius dan pendinginan di desikator mencegah oksidasi. Aktivitas H3PO4 meningkatkan porositas, sementara pencucian hingga pH 6-7 menghilangkan sisa H3PO4 dan pengeringan pada 100 derajat Celcius efektif untuk menguapkan air. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.